Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Midatu Salehah dengan NIM 221020818 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teori evolusi dalam Islam sebagai bahan pemenuhan tugas dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Pengertian teori evolusi. Teori evolusi berasal dari kata teori dan evolusi. Teori merupakan sebuah sistem konsep yang mengembangkan ide atau gagasan yang dapat membantu menjelaskan hubungan kausalitas dari suatu peristiwa yang terjadi. Evolusi adalah suatu proses perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup selama kurun waktu yang cukup lama. Jadi, teori evolusi adalah sebuah sistem konsep yang mengembangkan ide atau gagasan untuk membantu menjelaskan mengenai proses perkembangan makhluk hidup. Pandangan Charles Darwin mengenai evolusi manusia. Yang pertama, seluruh makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Charles Darwin menyatakan bahwa spesies-spesies yang serumpun dan keturunan dari satu induk yang sama dan selama proses modifikasi masing-masing menyesuaikan kondisi dengan kehidupan di mana Darwin hidup dan telah menggantikan atau mempunahkan bentuk induknya yang asli. Berikut semua varietas transisi antara keadaan dulu dan sekarang. 2. Mekanisme evolusi melalui seleksi alam. Darwin meletakkan dasar pemikiran tentang seleksi alam dalam dapat menopang terjadinya sebuah evolusi tergantung pada pertama, variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan suatu variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisasi tersebut. Kedua, rasio pertambahan terjadi secara geometrik, yaitu jumlah setiap spesies relatif tetap. 3. Struggle for existence atau usaha yang keras untuk bertahan merupakan suatu usaha individu organisme untuk bertahan hidup. Yang keempat, the survival of fittest. Ketahanan didapat dari organisme yang memiliki kualitas paling sesuai dengan lingkungan. Pandangan Darwin tentang petunjuk dan fakta adanya evolusi. Teori evolusi Darwin didasarkan pada 5 fakta sebagai petunjuk teori evolusinya. Adapun fakta yang Darwin gunakan sebagai petunjuk adalah 1. Adanya embriologi komparatif. 2. Adanya pengaruh penyebaran geografi atau domestifikasi. Yang ketiga, adanya alat tubuh yang tersisa atau rudimeter. Yang keempat, adanya anatomi komparatif. Dan yang kelima, adanya fosil makhluk hidup atau paleontologi. Pandangan para tokoh Islam terhadap teori evolusi Darwin. 1. Peta pemikiran tokoh-tokoh Islam terhadap teori evolusi Darwin. Menurut Abdul Majid dalam artikelnya yang berjudul The Muslim Response to Evolution, Darwin mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok literalis yang melihat evolusi sepenuhnya bertentangan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. 2. Kaum modernis yang menyerukan penerimaan total terhadap teori evolusi. Yang ketiga, kelompok moderat yang melihat sebagai tidak keseluruhan aspek teori bisa diterima oleh Islam. 2. Pemikiran tokoh-tokoh Islam tentang teori evolusi
Darwin. Yang pertama, argumentasi pendukung teori evolusi. Para penganut evolusi meyakini bahwa mekanisme penciptaan makhluk hidup tidak diciptakan secara serentak dalam satu waktu oleh Allah. Akan tetapi, mereka meyakini bahwa Allah selaku pemegang otoritas tertinggi dalam menciptakan makhluk hidup menggunakan mekanisme penciptaan secara gradual. Yang kedua, argumentasi penentang teori evolusi. Pertama kali penolakan terhadap teori evolusi dikumandangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani melalui karyanya Refutation of the Materialists pada tahun 1881. Dalam bukunya tersebut, Al-Afghani mengkritik pandangan Darwin maupun para Darwinisme tentang teori evolusi. Al-Afghani menyatakan, sudah tulikah Darwin sehingga tidak mendengar fakta bahwa orang Arab dan Yahudi beberapa ratus tahun lamanya telah mempraktekkan khitan dan sampai sekarang tidak seorang pun dari mereka yang terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Yang ketiga, argumentasi moderat. Berbeda dengan dua arus respon tokoh-tokoh Islam terhadap evolusi seperti Darwinitas, kelompok ini cenderung lebih moderat dalam menyikapi teori evolusi, seperti tanggapan Muhammad Abduh dalam menyikapi polemik dari evolusi. Menurut beliau, seandainya teori Darwin tentang proses penciptaan manusia dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka tidak ada alasan dari Al-Quran untuk menolaknya. Al-Quran hanya menguraikan proses pertama, pertengahan, dan akhir. Apa yang terjadi antara proses pertama dan pertengahan, serta antara pertengahan dan akhir tidak dijelaskan. Pandangan Al-Quran mengenai teori evolusi menurut A.A.As Siti Solihah, teori evolusi dalam Al-Quran merupakan rangkaian kehidupan manusia yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat dengan menjelaskan penciptaan manusia mulai dari tanah, air, dan sperma. Rangkaian evolusi dalam Al-Quran menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan makhluk hidup. Proses penciptaan manusia yang dapat dijadikan pendekatan teori evolusi, Allah isyaratkan dalam satu ayat secara lengkap, yaitu Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat wa batat min kulli zawjin bihajji. Pandangan hadis mengenai teori evolusi. Dalam perspektif hadis maudhu', penciptaan Adam juga banyak dikemukakan. Dalam kajian hadis, permasalahan yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam berputar pada penciptaan Adam dengan prototipenya, warna tanah sebagai bahan baku penciptaan Adam, hari penciptaan dan umur Adam. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabaddoha min jami'il ardi faja'a banu Adama ala qadaril ardi faja'a minhumul abadu wal ahmaru wal aswadu wa baina zalik wal khabisu
wat-thayyibu was-sahlu wa hazanu wa baina dzalik, yang artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari segenggam tanah, dari berbagai macam tanah, maka keturunannya datang dengan kesesuaian tanah-tanah itu. Ada di antara mereka yang berkulit putih, merah, dan hitam. Ada di antara mereka yang kotor dan ada pula yang bersih. Ada yang mudah dan ada yang sedih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita mengenai evolusi dalam Islam. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.